Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ya, saya mohon bantuannya. Mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Kepada yang terhormat Ibu Rina Sarini bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai agama. Doa selesai. Oke, ya maaf sulit dipencet tadi mic-nya. Baik, kita mulai pertemuan kita pada hari ini dan kita kemarin ada beberapa pemadatan ya sehingga jamnya mulurnya panjang, tapi masih belum juga terkejar untuk presentasinya. Untuk itu beberapa pertemuan memang isinya lebih banyak di presentasi. Untuk itu saya mohon berkenan dilanjutkan dulu presentasinya hingga tuntas. Silakan, siapa yang belum presentasi? Iya, saya persilakan. Bentar Bu, kelompoknya sudah masuk belum? Kelompok 2 dan 3 yang belum. Iya, kelompok 2 dan 3 yang belum. Iya, betul, Bu. Ya. Sip, silakan. Kelompok 3 sudah masuk semua belum ya? Saya udah Bu. Sudah, yuk. Gimana Bu Indri? Siap? Udah masuk. Oke, siap. Insya Allah. Saya share coba ya. Oh, nggak bisa Bu untuk share-nya. Sharing is not turned on. Oh, sebentar, saya minta bantuan kepada. Sebentar. Ini berarti belum diizinkan multiple ini nih, belum diizinkan. Nih, saya coba ya. Silakan. Dicoba lagi. Sudah saya buat Udah, Bu. multiple. Kelompok 2 dulu aja, Bu. Boleh, siapa yang siap dulu? Tadi kelompok 3 sudah siap, kelompok 3, kalau kelompok 3 belum siap, kelompok 2. Karena tadi sudah, ini nih dia sudah. Oke. Sudah, apakah masuk Bu? Sudah kelihatan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Kami berarti dari kelompok sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang diskusi tumbuh kembang bahasa dan fonetik anak. Kelompok kami terdiri dari Ibu Siti Multasya, Ibu Siti Mulyani, Siti Nur Afifah, Siti Sohimah, Ibu Sri Indriani, Ibu Sri Mulyasi, Ibu Sri Endang Wulansari, dan Ibu Sofia Suaibah Islamiyah. Untuk presentasinya, silahkan dilanjutkan. Slide-nya ke atasin, Bu. Oh, ke atasin. Slide yang slide 1, Bu. Itu dulu ya. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Ya, lagi, Bu. Aku akan cari suaranya. Duh, malah hilang. Ini lagi ya, Bu? Kelihatan, Bu. Udah jelas, Bu. Setelah dulu. Saya dulu. Ya, Bu Ima. Belum jalan. Oh. Belum jalan ya. Slide-nya belum jalan. Enable editing tuh, diklik dulu, Bu. Ya, Bu. Enable editing yang atas. Ya, klik. Ya, sudah, Bu. Ya, ke bawahin. Scroll ke bawah. Yang mana ya, Bu? Kalau nggak Klik klik yang slide halamannya. 3, Bu. Klik slide. Slide-nya aja, Bu. Klik Langsung 3 slide-nya ya? aja. Ya, Ya.
Kurang besar? Ya, dikit lagi. Ya dibesarin. Dipencet yang slideshow itu, Bu, biar besar. Sebelah kiri. Sudah? Udah cukup. Slideshow-nya aja Bu dipencet. Yang sebelah kiri, Bu. Slideshow, Bu, yang mirip gambar gelas atau apa itu. Ya, gelas. Abu-abu gak bisa diklik, Yang Bu. sebelah Zoom tadi. Kan tadi enable editing belum di save. Sebelah Kalau Zoom di save tadi. dia nggak bisa slideshow. Yang mana, Bu? Yang kanan bawah. Yang kanan, Bu, yang Kalau nggak dekat klik gambar. kanan, Bu. Nah, ya itu. Tadi. Kanan, Ini. kanan. Nah, itu. Nah, Nah, itu, Bu. itu. Klik. Klik. Nah, pinter melihatnya di Salah, Bu. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan dan konteks perkembangan pasca pandemi. Bab ini membahas dampak pandemi COVID-19. Belum, Bun? Bu, sebentar, Bu. Slideshow lagi, Bun. Ini ya tadi ya? Yang gelas. Kanan. Ya. Oke. Bab ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan bahasa dan kognitif anak usia dini, pembatasan sosial, berkurangnya kesempatan bermain, serta meningkatnya screen time menyebabkan banyak anak mengalami keterlambatan bahasa dan penurunan kemampuan kognitif. Dampak ini lebih terasa pada anak usia prasekolah dan memerlukan intervensi dini yang terencana dan berbasis bukti. Next, Bun. Ya, Bu. Benar. Landasan teoritis perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, di sini ada teori perkembangan sebagai dasar intervensi, meliputi yang pertama teori Piaget yang menekankan pembelajaran aktif sesuai tahapan perkembangan anak. Yang kedua adalah teori Vygotsky yang menegaskan peran interaksi sosial, ZPD, dan scaffolding dalam perkembangan bahasa dan kognitif. Yang ketiga yaitu teori pemrosesan informasi neurotif, pentingnya fungsi eksekutif, memori kerja, kontrol diri, fleksibilitas berpikir sebagai pondasi kesiapan belajar anak. Silakan Bu Tasya. Kasih. Selanjutnya, krisis layar atau screen time dan dampak neurolog. Hubungan antara screen time berlebih dengan keterlambatan bicara dan perkembangan kognitif anak. Semakin lama anak terpapar layar, semakin tinggi resiko gangguan bahasa karena berkurangnya interaksi dua arah. Bab ini juga menekankan pentingnya pendampingan orang tua serta pengelolaan penggunaan media digital sesuai pedoman kesehatan anak. Next, Bun. Intervensi bahasa berbasis bukti 1, dialog reading. Dialog reading sebagai strategi membaca interaktif yang efektif meningkatkan kosakata dan kemampuan berbahasa anak. Metode ini menggunakan teknik Peer dan Crow untuk mendorong anak aktif berbicara selama membaca. Dialog reading dapat diterapkan pada berbagai kondisi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dwibahasa. Next. Intervensi bahasa berbasis bukti. NH Milieu Teaching. MET sebagai intervensi sebagai alami yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari anak. MET menekankan pengaturan lingkungan, responsif terhadap inisiatif anak, modeling bahasa, dan penundaan waktu agar anak terdorong berkomunikasi. Keberhasilan MET sangat bergantung pada keterlibatan orang tua sebagai pelaksana utama intervensi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Afi. Slide-nya, Bun. Silakan. Kelihatan ya, Bu, slide-nya? Silakan dilanjutkan oleh Bu Afi. Pada
Oke, baik, saya lanjutkan. Intervensi kognitif. Dalam hal ini membangun fungsi eksekutif melalui bermain. Masalah kognitif anak sering berkaitan dengan lemahnya fungsi eksekutif. Intervensi dilakukan melalui scaffolding, penggunaan alat bantu visual, dan permainan berbasis aturan. Bermain aktif dan permainan tradisional terbukti efektif melatih kontrol diri, memori kerja, dan fleksibilitas berpikir anak. Next. Oh ya, oke. Studi kasus integratif dan kesimpulan. Studi kasus anak dengan keterlambatan bahasa akibat screen time berlebih melalui pengurangan layar, penerapan IMT, dialog reading, dan permainan terstruktur, terjadi peningkatan signifikan pada kemampuan bahasa dan regulasi emosi anak. Kesimpulannya, menegaskan bahwa intervensi berbasis interaksi sosial sehari-hari adalah kunci keberhasilan tumbuh kembang anak. Nah, berikut adalah contoh rencana pembelajaran harian yang kami buat. Yang pertama ada tema diriku dengan subtema panca indera yang hebat. Untuk kelompok usia 6 tahun. 5 sampai 6 tahun ya, Bun. Alokasi waktu 120 menit. Kegiatan pertama adalah pembukaan. Waktunya 30 menit, yaitu standar operasional penyambutan dan jurnal pagi, yakni menyapa anak, mengecek kebersihan diri dari mata, telinga, dan kuku, serta meminta anak menuliskan namanya di papan kehadiran. Ini aspek bahasa. Lalu circle time. Di dalamnya dapat melakukan kegiatan menyanyikan lagu seperti Dua Mata Saya dengan variasi suara dari berbisik, keras, cepat, atau lambat untuk melatih pendengaran dan kontrol suara. Lalu apersepsi. Dalam hal ini anak-anak berdiskusi interaktif tentang fungsi panca indera. Guru menunjukkan sebuah benda, misalkan jeruk, dan bertanya, bagaimana kita tahu jeruk ini manis tanpa memakannya? Nah, ini termasuk pada aspek kognitif atau logika. Yang keempat, penjelasan aturan bermain. Guru menjelaskan cara bermain di 4 pos eksperimen dan aturan bekerja sama dalam kelompok. Next. Masuk ke kegiatan inti dengan alokasi waktu 6 menit. Yang pertama, eksplorasi panca indera. Anak dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok melakukan rotasi pada pos-pos berikut. Pos pertama ada kotak misteri. Di sini anak meraba benda di dalam kotak dan harus mendeskripsikannya dengan kalimat lengkap sebelum menebak namanya. Ini termasuk pada aspek bahasa. Terus lalu pos yang kedua yaitu detektif rasa. Nah, masuk pada aspek kognitif. Di dalamnya terdapat kegiatan mengelompokkan gambar makanan berdasarkan rasa, baik manis, asin, asam, maupun pahit menggunakan kartu kategori. Yang ketiga yaitu laboratorium warna. Nah, ini termasuk aspek kognitif, yaitu mencampurkan warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru, untuk menciptakan warna baru dan memprediksi hasilnya. Jika merah dicampur kuning, jadi apa ya? Guru bisa bertanya seperti itu. Lalu yang keempat, pesan berantai. Ini termasuk pada aspek bahasa. Kegiatannya mendengarkan kalimat pendek dari guru atau teman, lalu menyampaikannya kembali ke teman berikutnya dengan tepat. Aktivitasnya setiap 15 menit
guru membunyikan lonceng sebagai tanda rotasi Pernah nggak sih kelompok ke pos Anda berikutnya. berhadapan dengan anak Peran yang guru di sepertinya sini asyik di adalah dunianya sebagai sendiri? fasilitator. Dan kita bingung, Guru gimana ya memberikan cara masuknya? pertanyaan Nah, seperti hari ini mengapa kita menurutmu akan benda bedah ini tuntas kasar, beberapa atau teknik komunikasi membantu yang anak kelihatannya merangkai kalimat sederhana, yang lebih tapi efeknya kompleks. luar biasa. Kita akan ubah Kegiatan momen-momen biasa pengamanan sehari-hari pada jadi kegiatan kesempatan ini ada emas di buat area perkembangan pojok bahasa baca mereka. dengan Kita semua buku pasti cerita pernah ngalamin bergambar ini atau kan? area balok Lihat anak untuk lagi anak diam, yang sudah refleks menyelesaikan kita tugas langsung sebelum waktu memberondong mereka dengan lokasi pertanyaan. habis. Lagi main apa? Itu warna Selanjutnya bisa diteruskan, Bu Sri. Silakan. Sri Indri atau Sri Mulyasi, Bu? Boleh, Bu Sri Mulyasi juga boleh. Oke. Selanjutnya istirahat 15 menit. Kegiatannya cuci tangan sesuai dengan SOP kesehatan, berdoa, dan makan bekal bersama. Guru memotivasi anak untuk menceritakan rasa dan tekstur makanan yang mereka bawa. Kemampuan yang dinilai adalah bahasa. Yang terakhir adalah penutup 15 menit. Recalling, guru menunjukkan kembali beberapa benda dari kegiatan inti. Anak menceritakan pengalaman paling seru. Misalnya tadi di pos 1 aku meraba benda yang berduri, ternyata itu mainan naga. Lalu ada refleksi kognitif, tanya jawab tentang apa yang terjadi jika salah satu indera kita tidak berfungsi untuk melatih empati dan berpikir kritis. Lalu ada pesan moral, menjaga kebersihan anggota tubuh sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan pentingnya mendengarkan saat orang lain berbicara. Yang terakhir doa dan pulang. Lanjut, Bu. Oh, sudah ya. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Kembali ke Ibu Siti. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Terima kasih kepada Ibu dosen. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. berikan aplaus untuk yang sudah presentasi dengan cakep sekali. Oke. Silakan dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Izin share screen dulu. Silakan. Baik, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Bu Seni, Bu Sylvia, Bu Selvi, Bu Sipa Paujia, Bu Cecilia, dan Bu Siti Haurenisa. Hari ini kita akan memaparkan materi tentang intervensi tumbuh kembang anak, fokus perkembangan fisik dan motorik. Slide pertama akan dibacakan oleh Ibu Siva. Baik, bunda-bunda sekalian, ketika kita berbicara tentang perkembangan anak usia dini, salah satu aspek yang sering terlihat sederhana tapi justru sangat fundamental adalah perkembangan motorik. Mengapa motorik itu penting? Karena motorik adalah fondasi awal utama anak untuk belajar dan mengenal dunia melalui gerakan, baik itu meraih, berjalan, mencoret, atau menyusun balok. Anak sebenarnya sedang belajar berpikir, berinteraksi, dan mengekspresikan dirinya. Motorik itu sering disebut sebagai bahasa pertama anak. Sebelum anak mampu berbicara dengan kata-kata, mereka terlebih dahulu berbicara lewat tubuhnya. Saat anak meraih mainan, memegang pensil, menyusun balok, atau berjalan menghampiri temannya. Semua itu adalah bentuk komunikasi dan eksplorasi. Dari sisi pembelajaran, keterampilan motorik yang berkembang dengan baik akan membantu anak fokus lebih lama, mendukung kemampuan kognitif dan akademiknya,
mempersiapkan keterampilan pramenulis, membaca, dan berhitung. Sebaliknya, jika perkembangan motorik anak terhambat, dampaknya tidak hanya pada gerakan fisik saja, anak bisa mengalami kesulitan belajar, rendahnya rasa percaya diri, hambatan sosial emosionalnya, bahkan berpengaruh pada kesehatan jangka panjang. Karena itu, intervensi dini ini menjadi sangat penting. Intervensi ini tidak harus selalu berbentuk terapi formal. Salah satu bentuk intervensi yang paling alami, preventif, dan strategis adalah melalui lingkungan belajar yang tepat. Lingkungan yang kaya stimulasi motorik akan mengajak anak bergerak secara alami, memberi kesempatan eksplorasi aman, dan mendukung semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, ketika kita mendukung perkembangan motorik anak, sebenarnya kita sedang membangun fondasi belajar, memperkuat kesiapan akademik, dan menyiapkan anak untuk tumbuh mandiri dan percaya diri. Begitu. Selanjutnya, next. Nah, berdasarkan teori kematangan dari Arnold Gesell, teori ini sangat relevan dalam pendidikan anak usia dini karena menekankan pentingnya pemahaman kesiapan alami anak dalam proses tumbuh kembangnya. Arnold Gesell adalah seorang tokoh perkembangan anak yang berpandangan bahwa perkembangan anak berlangsung secara alami dan bertahap sesuai dengan kemampuan biologisnya. Dalam teori ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu kita pahami bersama. Poin pertama adalah kematangan biologis. Gesell mengatakan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor internal atau biologis, seperti sistem saraf atau pertumbuhan fisik. Artinya, setiap anak memiliki waktu kesiapan yang berbeda-beda dalam menguasai keterampilan tertentu, seperti belajar, berbicara, menulis, maupun kemampuan emosionalnya, sosial emosionalnya. Anak tidak bisa dipaksa berkembang lebih cepat dari tahapan kematangannya. Sebagai pendidik dan orang tua, tugas kita adalah mengamati dan memahami tahapan tersebut, bukan membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Poin kedua adalah peran lingkungan. Menurut Gesell, lingkungan bukanlah pemaksa perkembangan, melainkan pendukung. Lingkungan berfungsi menyediakan stimulasi, kesempatan, dan pengalaman belajar, namun tidak menentukan kecepatan perkembangan anak. Lingkungan yang baik akan membantu anak berkembang secara optimal, tapi tetap mengikuti irama kematangan alaminya. Contohnya, kita dapat menyediakan mainan edukatif, kegiatan motorik, atau aktivitas sosial, tetapi anak akan menggunakan dan menyesuaikan sesuai kesiapan dirinya sendiri. Kemudian ada poin ketiga adalah konsep reciprocal interweaving. Gesell menjelaskan bahwa perkembangan anak tidak selalu berjalan lurus atau stabil, melainkan sering mengalami fase maju dan mundur. Kadang anak tampak sudah mampu melakukan sesuatu keterampilan, lalu kembali terlihat kesulitan. Hal ini bukan kemunduran, tetapi bagian alami dari proses integrasi kemampuan baru. Sebagai pendidik, kita perlu bersabar dan konsisten, serta tidak terburu-buru menuntut hasil. Proses ini menunjukkan bahwa anak sedang menyesuaikan dan memperkuat keterampilannya. Implikasi dalam pendidikan anak usia dini, teori ini dapat kita simpulkan bahwa intervensi pendidikan harus disesuaikan dengan kesiapan anak, bukan sebaliknya. Pembelajaran hendaknya menghargai ritme alami perkembangan anak, memberikan kesempatan bermain dan bereksplorasi, tidak memaksa target akademik yang belum sesuai usianya. Kemudian mengutamakan proses bukan hanya hasil. Dengan memahami teori kematangan Arnold Gesell ini, kita diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, menghargai perbedaan individu, dan mendukung perkembangan secara holistik. Baik, next selanjutnya. Ibu Seni, Ibu Cecilia, Ibu Sylvie. Iya, Ibu.
Nah, boleh. Baik, berikut arahan perkembangan motorik cephalocaudal dan proximodistal. Cephal- cep- maaf, Cephalocaudal, perkembangan berlangsung dari kepala ke kaki. Anak mengontrol gerakan kepala dan leher sebelum batang tubuh dan kaki. Kemudian proximodistal, perkembangan dari pusat tubuh ke ujung anggota gerak, kontrol batang tubuh dan bahu berkembang sebelum jari-jari tangan. Implikasi intervensi, kita harus memprioritaskan pengembangan motorik kasar sebelum motorik halus dan memastikan stabilitas postural anak sebelum mengajarkan keterampilan spesifik seperti menulis atau manipulasi benda kecil. Contohnya, anak perlu kuat menopang tubuhnya, motorik kasar sebelum bisa menggenggam pensil dengan presisi atau motorik halus. Berikut adalah model agak turun Ibu. Model perkembangan motorik Galahu Triangulis Hourglass. Model Galahu menekankan interaksi dinamis antara individual, lingkungan, dan tugas gerak dalam perkembangan motorik anak. Berikut adalah ini ya. Oke. Yang pertama, fase refleksif 0 sampai 1 tahun. Gerakan dikendalikan oleh refleks otomatis. Kemudian dari fase rudimenter 1 sampai 2 tahun. Gerakan dasar volunteer seperti duduk, berdiri, berjalan mulai berkembang. Lalu fase fundamental 2 sampai 7 tahun, penguasaan pola gerak dasar seperti berlari, melompat, melempar, menangkap. Kemudian ada fase spesialisasi 7 tahun ke atas, penerapan keterampilan dasar ke dalam aktivitas olahraga atau aktivitas kompleks lainnya. Penting proficiency barrier, kegagalan menguasai fase fundamental dalam menghambat perkembangan keterampilan motorik jangka panjang. Bisa dilanjut mungkin dengan yang teman-teman yang lainnya. Silakan. Boleh, sama saya. Intervensi motorik kasar, 3 domain utama. Intervensi motorik kasar berfokus pada pengembangan kualitas pola gerak dasar yang esensial. Yang pertama, lokomotor. Lokomotor adalah gerakan yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan skating. Yang kedua, non-lokomotor atau stabilitas. Gerakan yang dilakukan di tempat yaitu keseimbangan, memutar, membungkuk, dan menekuk. Yang ketiga, manipulatif. Manipulatif adalah gerakan yang melibatkan kontrol objek. Contohnya, melempar, menangkap, menendang, dan memukul. Fokus utama intervensi adalah pada kualitas pola gerak, bukan hanya pada hasil akhir gerakan yang efisien dan terkoordinasi. Akan mendukung keterampilan yang lebih kompleks. Next. Contoh aktivitas intervensi motorik kasar yaitu animal walks, seperti gaya beruang, kepiting, anjing, atau ular. Melatih kekuatan inti, koordinasi, dan perencanaan gerak. Yang kedua, wheelbarrow walking, berjalan menggunakan sementara kaki dipegang, membangun kekuatan bahu dan inti. Yang ketiga, permukaan tidak stabil, berjalan di atas bantal, titian, atau papan keseimbangan, meningkatkan keseimbangan dan propriosepsi. Yang ketiga, Simonsey, permainan yang melibatkan gerakan menyeberangi garis tengah tubuh atau crossing midline untuk integrasi bilateral. Aktivitas ini secara spesifik menargetkan kekuatan inti, keseimbangan, koordinasi bilateral, dan perencanaan gerak. Next. Selanjutnya oleh Ibu Siti Hoirunisa. Baik Ibu, terima kasih. Intervensi motorik halus, tentang presisi. Pertama, stabilitas bahu dan lengan. Fondasi untuk
gerakan tangan yang terkontrol dan presisi. Genggaman. Dari genggaman kasar hingga genggaman yang lebih matang dan fungsional. Ya, manipulasi tangan. Kemampuan memindahkan dan memutar objek dalam satu. Yang keempat, pincer grasp. Dan menjepit objek kecil menggunakan ibu jari dan jari. Contoh aktivitas. Vertical surface work. Gambar atau menempel di atau untuk stabilitas gerakan tangan. Kemudian krayon pendek, rong genggaman tripod yang lebih matang. Selanjutnya pinset dan penjepit. Kecil latih pincer grasp. Terakhir stiker dan spons air. Stiker atau memeras spons kekuatan jari dan kordi. Aktivitas outdoor dan risky play. Berani bereksplorasi. Manfaat aktivitas outdoor. Pertama, stimulasi motorik, gerakan lebih aktif, bervariasi, dan regulasi dan fokus, meningkatkan kemampuan regulasi emosi dan tentang perhatian. Kesehatan holistik, kesehatan fisik dan mental secara risky play itu bermain yang melibatkan tantangan fisik dengan tingkat resiko yang disadari anak tetapi dalam batas aman. Manfaatnya melatih keberanian, anak belajar menghadapi ketakutan dan mengatasi hambatan. Penilaian resiko, anak mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi situasi dan membuat keputusan. Integrasi dalam pembelajaran permainan sambil belajar. Sirkuit pintar. Rotasi melalui pos-pos aktivitas yang menargetkan berbagai aspek motorik. Misal pos keseimbangan, pos manipulatif, dan pos kekuatan. Permainan tradisional. Permainan seperti engklek, melatih keseimbangan, engrang batok, melatih koordinasi, dan gobak sodor melatih kelincahan dan fungsi eksekutif. Intervensi motorik yang efektif adalah yang terencana, sesuai tahap perkembangan anak, menyenangkan dan bermakna. Ini adalah intervensi untuk masa depan. Selanjutnya, Cecil masih ya? Ya, apa? Selanjutnya ada RPP di Satuan Pendidikan TK Asalam, kelompok usia 4-6 tahun, tema atau subtema diriku atau tubuhku, bidang pengembangan, fisik motorik, alokasi waktu 60 menit. Tujuan pembelajaran, anak mampu mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, aman, dan sesuai tahap perkembangan. Indikator pencapaian perkembangan, 1. Anak mampu melompat dengan seimbang. 2. Anak mampu berjalan mengikuti garis. 3. Anak mampu mengordinasikan gerak tangan dan kaki. 4. Anak menunjukkan keberanian dan percaya diri saat bergerak. C. Materi kegiatan, 1. Gerak lokomotor, berjalan, melompat, berlari. Gerak non-lokomotor, menekuk, mengayun, dan meregang. Ada metode pembelajaran, bermain, demonstrasi, praktik langsung. Media dan alat, hula hoop, garis lantai atau lakban, bola kecil, musik ceria. Langkah-langkah kegiatan. 1. Kegiatan pembuka 10 menit, guru menyapa
menyapa anak, berdoa, dan melakukan pemanasan ringan dengan gerakan sederhana. 2. Kegiatan inti 40 menit, anak diajak berlompat, hula hoop, berjalan di atas garis, dan melempar bola ke sasaran. Guru memberi contoh dan mendampingi anak. 3. Kegiatan penutup 10 menit, pendinginan, refleksi singkat tentang kegiatan, dan pemberian apresiasi kepada anak. Penilaian, teknik penilaian, observasi, instrumen, lebar checklist, perkembangan motorik, catatan khusus, kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anak dan memperhatikan faktor keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah dulu. Oke, baik. Jadi sebetulnya walaupun materi yang saya berikan ini masih saya membahas pertemuan 10 ya, tapi sebetulnya kita beberapa pertemuan itu isinya adalah diskusi. Jadi nanti akan saya perhitungkan. Namun saya tetap menggunakan materi yang belum tersampaikan agar semua materi itu tetap diberikan secara utuh. Hari ini saya akan berlanjut tidak membahas tentang motorik. Jadi seharusnya kalau pertemuan 10 itu isinya adalah motorik, padahal motorik sudah dibahas kemarin. Maka hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan intervensi bahasa. Nah, perkenankan saya share screen dulu. Sebentar, yang mana yang materinya tadi sudah saya siapkan. Tapi kan ada sedikit pembahasan di grup para dosen, jadi saya tadi, oh ini dia. Oke, saya hanya menggunakan PDF hari ini, tidak menggunakan PPT. Izinkan dulu saya presentasi, karena nanti mau saya mana tuh? Maaf, keliru. Salah pencet, maaf teman-teman. Oke, baik. Ini dia PPT-nya, saya akan coba view full screen. Display full screen. Ini dia. Full screen-nya sudah kelihatan dan izinkan saya presentasi. Turun dulu nih. Hari ini saya akan membahas bagaimana kita melakukan teknik intervensi bahasa dan komunikasi dalam suasana yang sifatnya naturalistik. Bunda dan Yanda, ada Yandanya kan hari ini? Jadi ketika kita melakukan sebuah teknik intervensi, ada yang berbasis behavior ya. Behavior yang namanya applied behavior analysis, di mana semuanya itu dilakukan di breakdown dari langkah ke langkah. Namun dirasakan applied behavior analysis ini dirasakan sangat tidak manusiawi karena seolah-olah membaginya menjadi detail-detail yang rinci runtut. Tapi ini bagus untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak dengan autism. Nah, untuk anak-anak yang tidak termasuk berkebutuhan khusus autism atau yang lainnya yang membutuhkan detail, runtut, urut, maka bisa kita lakukan di dalam ranah yang bersifat lebih natural. Langkah yang bersifat atau teknik intervensi yang natural itu yang seperti apa? Langkah yang bersifat natural itu contohnya adalah melalui kegiatan yang ada di misalnya di dalam bentuk di sekolah kita misalnya gitu ya. Di sekolah itu kan naturalistik ya, gimana guru dan murid itu berinteraksi. Tapi juga bisa kita lakukan di dalam lingkungan yang natural seperti di rumah atau pada saat main begitu ya, main bebas bukan di sekolah maupun bukan di rumah. Itu tetap bisa kita lakukan karena sifatnya lebih ke natural. Jadi kan saya maksud bukan di sekolah, bukan di rumah. Mungkin Anda sedang bertindak sebagai guru les misalnya gitu ya, atau sebagai seorang terapis. Nah, jadi saya buatkan untuk Bapak dan Ibu hari ini adalah panduan intervensi praktis. Ini adalah satu modul ya, yang sebetulnya materinya di pertemuan ke-10, tapi karena kita sudah
melakukan beberapa pertemuan untuk diskusi, maka ini baru tersampaikannya hari ini di pertemuan kita yang sudah lebih dari 10 kali. Oke, baik, izinkan saya berjalan. Ini dia. Mengapa pendekatan naturalis bukan pendekatan sifatnya ruang terapis yang sifatnya steril? Jadi kebetulan saya punya pengalaman sebagai seorang terapis di sebuah pusat perkembangan anak ya. Jadi memang lembaga ini adalah lembaga untuk melakukan terapi. Nah, jadi di ruang terapi memang tidak terlalu banyak kegiatan main yang sifatnya seperti bebas main begitu. Tetapi betul-betul steril karena tidak diberikan APE atau alat permainan ataupun alat apapun yang di luar kegiatan terapi. Gitu ya. Kalau misalnya kita bicara di speech terapi ya mungkin hanya cermin gitu ya, lilin atau apapun yang kita gunakan untuk mengajarkan anak berbicara. Jadi tidak menggunakan banyak APE. Tetapi kalau kita menggunakan ruang terapi yang steril ini, terjadinya biasanya adalah kurang efektif karena intervensi yang efektif itu tidak harus berada di ruangan yang tertutup, di dalam ruangan yang sifatnya tidak ada lainnya gitu ya, hanya pelatih atau terapis dengan anak itu sendiri. Jadi tidak harus seperti itu. Nah, maka perlu juga dilakukan pendekatan yang sifatnya lebih naturalis. Kenapa? Lebih alami, lebih sesuai dengan interaksi anak dengan keluarga, seperti anak dengan teman, interaksi anak dengan guru. Jadi lebih ke interaksi sehari-hari. Dan ini justru yang lebih efektif. Kenapa? Karena pembelajaran yang terbaik itu justru kalau berjalan atau terjadi dalam konteks sehari-hari tapi yang sifatnya lebih bermakna. Begitu. Jadi kita punya peran yang baru, bukan sebagai instruktur yang kaku, bukan sebagai terapis yang kaku, bukan sebagai diktator, bukan, tetapi lebih kepada fasilitator yang responsif, atau dikatakan nama lain lagi adalah sebagai mitra yang sifatnya responsif. Jadi kualitas interaksi itu lebih besar daripada kuantitas kata yang kita berikan. Jadi lebih kepada interaksinya yang lebih kita perkuat, interaksi yang lebih hangat, interaksi yang lebih memudahkan anak untuk bisa memahami makna dari apa yang dimaksud dari kata-kata itu. Bunda dan Yanda, saya akan berikan satu teknik utama, yaitu namanya teknik OWL atau disebut juga sebagai owl. Kalau owl biasanya saya akan berikan gambar seperti burung hantu karena burung hantu adalah owl. Tapi owl di sini O-nya adalah observasi, W-nya adalah wait, L-nya adalah listen. Jadi OWL adalah observe atau mengamati, wait atau menunggu, dan listen atau mendengarkan. Jadi sebelum mendengarkan kata baru, kita perlu membangun sebuah interaksi dengan anak tersebut. Jadi lakukan interaksi supaya terjalin satu koneksi yang baik, sehingga kata yang baru itu bisa memiliki makna. Lalu setelah itu, kita berhenti dulu untuk mengisi keheningan. Kenapa? Karena melalui menunggu, kita belajar sabar. Yang kedua, belajar memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa memahami apa yang sedang kita ajarkan. Dan mulailah berikan ruang kepada anak melalui keheningan tersebut, ya, kita bisa mengisinya. Dalam waktu berhenti tersebut, lakukan listen, dengarkan. Tuhan menciptakan kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Tapi kadang-kadang kita lupa ngomongnya lebih banyak daripada mendengarkan. Nah, untuk itu mari kita sekarang kembali dengan teknik OWL ini. Observe, wait, listen. Nah, Bunda Yanda yang saya hormati dan dimuliakan Tuhan semesta alam, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu amati atau observe. Kita jangan langsung menginterupsi kegiatan main anak atau kegiatan apapun yang dilakukan anak. Jangan diinterupsi, perhatikan dulu. Fokuskan terhadap apa yang sedang dilihat, dipegang, atau dilakukan oleh anak. Sehingga nanti anak akan lebih termotivasi
ya secara intrinsik untuk berkomunikasi tentang minat mereka, bukan yang kita paksakan. Jadi jangan kita suruh-suruh begitu ya. Jadi observasi saja. Jadi jangan langsung langsung bertanya, ini warna apa? Ayo lihat ibu. Nah, ini berarti sedang memaksakan agenda kita berkaitan dengan warna. Tidak perlu. Jangan dilakukan itu. Observasi anak, ingat tarik napas dulu. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Tahan mulut kita untuk bertanya seperti yang kita harap. Tapi lebih baik melakukan ini. Ketika anak sedang melihat mobil-mobilan, kita ikut menatap mobil tadi dan amati cara bagaimana dia memainkan mobil-mobilan itu. Amati dulu. Kemudian setelah itu, langkah yang kedua. Ingat, berhenti bicara. Stop bicara dulu. Beri jeda waktu yang cukup lama. Sambil bernapas, berhitunglah. Membuat hati kita lebih tenang, kita lebih sabar dengan berhitung 1 sampai 10 ya, dalam hati, pelan-pelan. Kemudian condongkan badan kita ke depan untuk menunjukkan perhatian kita sebagai sinyal bahwa kita sedang menanti respon mereka. Ini penting sekali. Waktu menunggu 10 detik itu sangat penting. Ingat, jangan takut untuk hening, karena keheningan memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mengambil giliran. Stop bicara. Kenapa hal ini penting? Karena anak dengan keterlambatan bahasa membutuhkan waktu untuk memproses. Jeda ini akan mengajarkan turn taking. Turn taking ini artinya giliran bicara. Kalau kita sudah putuskan dengan kita bicara duluan, anak dengan keterlambatan bicara tidak sempat lagi memproses. Jadi, ajarkan untuk turn taking, giliran bicara. Jika ini sudah kita lakukan, maka kita bisa lanjutkan dengan langkah ketiga, listen. Listen ini berarti kita mendengarkan. Dengarkanlah segala bentuk respon, bukan hanya kata-kata. Pertama, misalnya melalui tatapannya. Bagaimana tatapan matanya? Bagaimana gesturnya ketika dia menunjuk, ketika dia meraih. Kemudian dengarkan bagaimana suara dia, vokalisasinya. Bagaimana cara dia babbling atau misalnya begitu. Atau kata-kata yang tidak lengkap. Nah, ini akan membangun kepercayaan diri anak bahwa pesanku didengar. Sekali lagi, ketika anak menunjukkan sesuatu, ketika dia menunjukkan mobil sambil bilang, jawab dengan antusias, iya, itu mobilnya. Artinya kita baru mengatakan sesuatu setelah kita mendengarkan apa yang dia katakan. Lalu validasi. Ini akan meningkatkan kepercayaan anak bahwa ketika dia menunjuk mobilnya, berarti pesan tentang mobil itu didengarkan oleh kita. Lalu kita selanjutnya membangun dinding, strategi stimulasi. Setelah kita berhasil melakukan aware, observe, wait, listen, dan anak merespon, melakukan inisiasi, maka bagaimana cara kita membalasnya? Maka yang penting di sini adalah 1, the broadcaster. Kita akan lakukan self-talk dan parallel talk. Di sini ada narasi. Nanti saya bahas satu-satu. Kemudian yang kedua, kita lakukan the editor. Ekspansi dan recasting alias memperluasnya. Kemudian yang ketiga, the setup, yaitu incidental teaching atau pancingan dari kita. Jika kita menggunakan teknik-teknik ini untuk merespon balik dan memperkaya anak sesuai dengan momen itu, maka keberhasilan dalam menstimulasi bahasa anak bagi anak yang memiliki kelambatan bahasa akan semakin tepat dan efektif serta efisien tentunya. Bunda dan Yanda, sekarang saya akan masuk pada teknik yang pertama. Tadi kan
Kita sudah bahas di teknik yang pertama ada yang dinamakan self-talk dan parallel talk. Maka di sini kita akan menjadi seorang komentator kehidupan. Tenggelamkan anak, atau dengan bahasa lain, banjiri anak dengan bahasa yang relevan dengan situasi saat ini dan sekarang, di sini dan sekarang. Contoh di sini adalah self-talk tentang diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa katakan, ibu ambil panci, ibu aduk supnya, baunya enak. Narasikan apa yang kita lakukan saat kita melakukannya. Jadi ketika kita ambil panci, kita bilang, ibu ambil panci, sambil ditunjukkan pancinya. Lalu ketika kita mengaduk, kita juga sebutkan, ibu aduk supnya. Kemudian kita hirup, baunya enak. Jadi kita narasikan apa yang kita lakukan. Kemudian parallel talk, hari ini tentang anak. Nah, narasikan apa yang dilakukan anak. Misalnya dia membantu kita memotong wortel. Maka kita katakan, adik, potong wortel. Potong, potong, potong. Lalu masukkan mangkok. Berikan mangkoknya dan ketika dia memasukkan ke sana. Jadi, aturannya adalah gunakan kalimat pendek dan sederhana. Kemudian, di teknik yang kedua, ada teknik expansion dan recasting. Ini kita lakukan memperluas tanpa mengkritik. Ulangi ucapan anak dengan struktur yang lebih lengkap dan benar. Ingat, kita tidak boleh menyalahkan. Bukan begitu ngomongnya, tidak boleh ada kata seperti itu. Tetapi kita perluas tanpa melakukan kritik. Contohnya anak misalnya bicara, kucing. Maka kita bisa perbaiki dengan menyampaikan lagi dengan memperluas kalimatnya. Iya, kucing putih. Ingat ketika dia bilang ucing, kita lengkapi kalimatnya menjadi kucing. Dan kita perluas menjadi kucing putih. Lalu anak bilang, makan ikan. Kita bilang, kucingnya sedang makan ikan besar. Jadi anak akan memberitahu bahwa kalimat yang benar itu adalah makan ikan. Tadi kan dia mungkin bilangnya atan itan. Maka tetap kita katakan kucingnya sedang makan ikan besar. Atau mungkin kucingnya sedang makan ikan bandeng besar. Nah, kemudian contoh lain, anak berkata, uting ali adi. Maka kita bisa recasting ya. Kalau tadi expansion, sekarang kita recasting. Betul, tadi kucingnya berlari. Nah, jadi kita selain mengekspansi juga kita perbaiki kalimatnya. Kucing lari tadi. Betul, tadi kucingnya berlari. Jadi gunakan intonasi yang positif, bukan kalimat atau nada mengoreksi. Iya, seperti ngebicara saja. Betul, tadi kucingnya berlari. Jangan, kucingnya berlari. Enggak begitu. Kan dia anaknya malah jadi stres deh. Ya. Kemudian teknik yang ketiga adalah incidental teaching, yaitu memanfaatkan momen spontan. Ini yang harus kita lakukan. 1, kita tata lingkungan kita. Istilah lain adalah menata lingkungan main. Atur lingkungan sehingga membuat anak membutuhkan bantuan. Artinya kita taruh makanan, mainan itu di tempat yang tidak terjangkau oleh anak. Tunggu sampai anak memberi isyarat ketika dia menginginkan sesuatu. Lalu ketika dia menunjuk makanannya misalnya, kita bisa tanya, mau snack? Mau kue? Mau diambil? Jadi modelkan kata yang dibutuhkan. Misalnya setelah toplesnya diturunkan, dibuka. Atau kita bertanya, mau minum susu? Ya, jadi kita tanyakan apa yang kira-kira dia butuhkan dalam momen tersebut. Kemudian tunggu dulu.
Wait, tunggu. Biarkan anak mencoba menirunya. Kemudian setelah dia menirukannya, Atan snack, makan snack, lalu ambillah snack tersebut dan diberikan. Ini sebagai reward. Ingat, menggunakan teori psikologi dengan tokoh dari Thorndike yang mengatakan bahwa the law of effect. The law of effect mengatakan bahwa sesuatu akan diulang jika hasilnya menyenangkan. Sesuatu tidak akan diulang jika hasilnya tidak menyenangkan. Maka setelah anak melakukan sesuatu, berikan hadiah alaminya, yaitu dengan memberikan benda yang diinginkan. Jadi tujuan kita adalah mengajarkan kosakata fungsional, sehingga ini akan digunakan anak itu, terutama pada saat motivasi anak sedang tinggi, karena dia memang menginginkan kuenya, menginginkan susunya, menginginkan snack itu. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk memberikan anak, untuk memotivasi anak menggunakan kosakata fungsional, karena saat itu motivasinya sedang tinggi, yaitu menginginkan benda yang dia harapkan. Nah, ini adalah saatnya stimulasi untuk panjenengan semuanya. Saya mohon nanti bisa berpasangan ya. Nanti kita praktek dulu di sini. Nanti saya minta siapa yang bisa mempraktekkan, nanti kita pilih satu orang yang berperan sebagai anak dan satu orang nanti yang berperan sebagai pendidik. Ingat, anak tadi hanya mengatakan satu kata. Nanti boleh dipilih ya skenarionya. Misalnya saat bermain balok, boleh saat memakai sepatu, mungkin pada saat makan camilan. Silahkan pilih skenarionya. Nanti pilih berpasangan, gantian nanti. Misi Anda adalah menerapkan OWL dulu. Ingat tadi apa OWL? Observe, wait, listen. Listen. T-nya tidak usah dibaca, listen. Kemudian setelah anak merespon, baru mempraktekkan paralel ya, paralel talk, kemudian expansion selama 5 menit. Jadi tantangan utamanya adalah bisakah Anda diam dan menunggu? Ini nanti ya role play ya. Oke. Saya selesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, boleh dicek. Ini silakan di screenshot. Dicek dulu. Ketika kita berada di fase observe, apakah Anda sebagai orang dewasa di sini sudah mengamati minat anak sebelum bicara? Yang kedua, saat wait, fase wait, selama 5-10 detik, apakah Anda benar-benar diam setelah bertanya? Kemudian listen, apakah Anda sudah merespon gestur atau tatapan anak? Kemudian yang berikutnya, stimulasi. Apakah Anda sudah menarasikan kegiatan? Ini yang dinamakan parallel talk. Yang tadi ya, ibu memegang panci, ibu mengaduk-aduk sup. Ini yang parallel talk tadi ya. Kemudian stimulasi. Apakah Anda sudah memperluas ucapan anak? Ekspansi, ya kan? Kemudian posisi sekarang ketika berbicara dengan anak, apakah mata Anda sejajar dengan mata anak atau eye level dari anak? Jadi bunda semuanya, ini yang dulu saya pernah dinilai waktu itu praktik ya, kami sedang praktik yang dihadiri oleh Profesor Wiers dari Universitas Gen. Dan ketika saya dihadapkan dengan seorang anak, saya memang terbiasa bicara dengan anak ya sambil membungkuk atau berjongkok supaya sama tingginya dengan anak. Harapan saya anak-anak tidak melihat saya sebagai raksasa, tapi ternyata itulah yang benar. Tanpa saya sadari, saya sudah melakukan eye level ini, eye contact dengan anak ya. Pastikan kita sejajar dengan anak. Kalau Anda sedang berhadapan dengan anak dengan autism, anak dengan autisme sulit untuk melakukan eye contact, tapi setidaknya kita sudah melakukan eye leveling dengan anak itu. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi perhatikan dulu yang ini, hindari jebakan ini. Negatif indicators yang harus kita hindari. 1. The testing trap. Terlalu banyak bertanya. Ini apa? Warna apa? Hewan apa? Atau memerintah terus
terus-menerus. Ayo disusun, ayo diambil, ayo ke sini, ayo ke sana, ayo kamu kok di situ terus, pindah sana, pindah sini. Ini namanya the testing trap. Sering sekali guru-guru melakukan ini. Ini justru yang harus dihindari. Dan yang kedua adalah the dominator trap. Anda tidak memberikan jeda waktu alias cerewet, talkatif, ngomong terus gak ada berhentinya. Anak belum selesai ngomong sudah diputus. Anda sedang menginterupsi fokus anak. Yang berikutnya, the towering trap. Anda berdiri tegak sehingga anak itu harus lihat ke atas. Anda seperti seorang raksasa di dekat anak. Anak lihat Anda susah sekali, yang kelihatan cuma dengkulnya saja alias lutut tok. Karena yang lainnya nggak kelihatan, harus mendongak ke atas. Alhamdulillah anaknya tidak jatuh ke belakang ya. Nah ingat, saat ini kita sedang berkomunikasi. Komunikasi itu artinya ada dua arah. Ada sender, ada receiver, ada media. Jadi bukan sedang menguji, kita sedang tidak ada ujian, tidak ada tes dengan anak. Oke, jadi 3 jebakan ini harus dihindari. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan kita? Saya punya rubriknya. 40% adalah wait. Jeda tunggu, konsisten tunggu 5-10 detik, sabar. Tidak usah dibombardir dengan berbagai pertanyaan. Yang 40% lagi adalah teknik stimulasi. Mohon diingat, bukan simulasi. Kalau simulasi berarti kita menghadirkan kondisi seperti yang sebetulnya. Contohnya kalau mau ujian, maka kita sekarang melakukan simulasi ujian, pura-pura sedang ujian, itu namanya simulasi. Tapi kalau stimulasi, berarti kita sedang memberikan rangsangan. Tapi juga sering saya temukan di lapangan itu bukan stimulasi yang dilakukan, tapi stimulus. Stimulus juga keliru. Stimulus itu adalah kata benda. Bendanya yang mau diberikan. Benda apa? Karena kita sedang memberikan rangsangan. Jadi kalau sudah kuliah dengan saya tidak ada lagi yang keliru ya, apalagi di depan umum, di depan para guru-guru lainnya. Kita melakukan stimulus kepada anak. Stimulus itu kata benda. Kalau kata kerja adalah stimulasi. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan ini di lapangan. Jadi 40% teknik stimulasinya kita menggunakan expansion atau recasting secara natural. Ingat, minim kalau perlu hilangkan pertanyaan-pertanyaan testingnya. 20% lainnya adalah bahasa tubuh, interaksi, posisi badan kita setinggi anak, kondisinya kita hangat, ingat wajah yang ramah, senyum, tunjukkan antusiasme terhadap apa yang dikatakan anak, supaya anak merasa nyaman. Nah, jika semua ini sudah berhasil, maka kita bisa melakukan sebuah kesimpulan bahwa interaksi terbaik itu bukan tentang seberapa banyak Anda mengajar, tetapi seberapa baik Anda melakukan respon atau seberapa baik Anda merespon. Untuk itu, berikan ruang, tunggu dengan sabar, dan lihatlah bahasa mereka berkembang. Maka insya Allah kita akan bisa melihat perkembangan anak. Demikian Bunda semuanya, kita sekarang kembali ke bagian yang ini. Saatnya melakukan simulasi atau role play. Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan anak. Satu orang menjadi anak, satu orang menjadi pendidik. Yuk, sekarang pilih pasangan Anda. Saya minta 2 orang dulu yang pertama. Siapa yang mau menjadi anaknya? Raise hand. Ayo dong. Raise hand, siapa yang mau berperan sebagai anak? Masa harus ditunjuk? Ayo, siapa jadi anaknya? Luar biasa, Ibu Rina Sarini, keren. Kita berikan aplaus yang meriah dulu dong. Saya berikan hati yang paling hangat untuk Anda, Bu Rina
Rini. Anda nanti silakan memberikan satu kata, boleh berpura-pura main apa dulu ya, supaya nanti gurunya bisa memberikan stimulasi. Siapa sekarang? Tolong Bu Sarini, Bu Rina Sarini, turunkan tangan Anda dulu. Kita pilih sekarang siapa yang berperan sebagai guru. Bu Rina jadi anaknya, siapa mau jadi gurunya? Mari kita lakukan simulasi. Siapa? Ayo dicap cip cup cepet. Angkat tangannya. Ini cocoknya ini Bu Suti. Nah ini harusnya tadi pas makan itu tadi cocok jadi muridnya itu ya. Nggak apa-apa, boleh, memang waktunya makan sih. Siapa jadi guru? Raise hand please. Kalau tidak terpaksa saya pilih saja kalau begitu. Ibu Sagita. Ya. Ibu Sari Sagita. Jadi yang satu Ibu Rina Sarini dan Ibu Sari Sagita. Ibu Sari Sagita akan berperan sebagai guru dan Ibu Rina Sarini sebagai murid. Silakan Bu Rina ambil sesuatu yang bisa dijadikan kegiatan main. Nah, silakan nanti boleh dibuat apa ya, di sini saya tidak tahu, di pin ya. Oke, saya coba pin. Kemudian Ibu Sari, mana Ibu Sari? Bu Sari, di manakah Anda? Bu Sari. Bu Sari, saya cari dulu. Ini dia, Bu Sari juga akan saya pin. Oh, hanya bisa satu yang dipin, add pin. Silakan, kita sudah lihat. Saya sudah lihat, yang lainnya bisa lihat nggak? Bahwa di layar kita ada Bu Rina dan Ibu Sari. Bisa kelihatan nggak? Halo, yang lain, buka dulu mic-nya. Belum. Belum? Ya, Bu. Sudahkah? Di tempat saya sudah terpin sih, tapi di tempat Ibu semuanya silakan dipin masing-masing saja supaya bisa melihat bagaimana Bu Rina sebagai anak dan Ibu Sari Sagita sebagai guru. Silakan dimulai. Bermain balok ya. Oke, tunjukkan ke atas, pura-pura nggak kelihatan soalnya baloknya. Oh, itu dia. Bu Rina satu kata. Ya, habis main ketuk. Suaranya Kurang keras, Bun. Susun. Rina mau susun balok. Bu Rina suaranya jelas ya. Iya, susun balok, Bu. Beneran. Ya, baloknya buat apa? Apa, Bu? Suaranya putus. Suaranya putus tadi. Tadi Bu Rina bilang balok. Saya Tadi saya bilang susun. Susun. Ya. Kenapa kamu susun balok? Ya, menyusun balok. Tinggi. Tinggi. Rina mau susun balok yang tinggi. Rina mau susun balok yang tinggi. Ya, atau Ya. Lalu baloknya jatuh. Boleh dirapikan. iya, baloknya jatuh ke lantai. Bener gak sih, Bu? Iya, boleh. Bener gak Bu?
Ya, lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Lanjut, Bu Rina. Hmm? Lanjut, kata dia lanjut. Lagi. Lagi. Dia mau tambah balok. Iya, mau tambah balok. Apalagi Bu? Iya. Jadi tadi sudah kelihatan ya. Tadi kita sudah melihat terkait dengan OWL-nya. Jadi sudah dilihat dulu oleh Bu Sari. Oh, diamati nih anaknya ngapain gitu ya. Oh, sedang main balok. Dia walaupun kita tadi skenarionya memang bermain balok, jadi ditunjukkan dulu main balok gitu ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata sudah diterapkan OWL. Jadi observe, kemudian wait, nunggu dulu, nggak nanya kamu lagi ngapain, nggak gitu kan, tapi ditunggu dulu sampai anaknya bilang main balok gitu ya. Terus kemudian di sana kita mendengarkan, oh ternyata dia sudah mengatakan main balok. Jadi OWL sudah terlampaui. Setelah itu tadi juga kita lihat ketika anak merespon, kita sudah dengar bahwa ada yang namanya parallel talk ya. Di mana parallel talk tadi sudah ditunjukkan ada bagusnya juga Bu, ketika kita sudah OWL, Ibu Sari tadi bisa melakukan self talk dulu sebelum parallel talk. Jadi Ibu juga bisa menceritakan. Jadi ketika anak main balok, kita juga ikut main balok di sebelahnya. Ibu mengambil balok. Ibu mengambil balok yang segitiga. Ibu susun di atas. Jadi anaknya juga bisa lihat. Kemudian kita juga bisa paralelkan dengan anak ya, paralel talk kan dengan anak. Ketika dia menumpuk-numpuk, kita bisa katakan, adik sedang menyusun balok. Ditumpuk, disusun, sampai tinggi. Jadi kita narasikan yang dilakukan anak, ini yang dinamakan parallel talk. Parallel talk itu kalau anak yang melakukan, kita yang mendeskripsikan. Kalau kita mengatakan apa yang kita lakukan, itu yang kita katakan sebagai self talk. Ini fungsinya untuk memperkaya kosakata anak atau vocabulary anak. Kemudian tadi yang sudah kita dengar adalah yang dilakukan oleh Bu Sari adalah expansion dan recasting. Karena ketika anaknya bilang balok, tadi kata Ibu Sari, iya main balok gitu ya, main balok gitu ya. Kemudian juga ketika anaknya mengatakan balok gitu ya, oh main balok, ini sudah recasting. Jadi sudah diperluas kalimatnya lebih luas, lebih besar, lebih panjang ya. Jadi tentu saja untuk yang incidental teaching kita tidak bisa melakukannya karena gini membutuhkan momen yang spontan saat itu, gitu ya. Oke, jadi kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Guru Sari Sagita sudah melakukan role play bersama adik Rina Sahrini usia 3 tahun. Kalau yang ini 23 kali ya. Ya, berikan aplaus yang meriah dulu. Jadi bisa terbayangkan kalau misalnya apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang perlu disampaikan kepada anak kita, sehingga anak bisa belajar dari apa yang ada di sekelilingnya. Sekarang sebelum saya berikan Anda tugas yang lain, ya, saya akan setelahkan dulu film ringkasan dari apa yang sudah saya bahas tadi supaya lebih paham. Siapa tahu penjelasan saya tadi masih belum dipahami. Mudah-mudahan video ringkasan dari yang saya buat ini bisa lebih menjelaskan apa yang saya maksudkan. Sehingga Bunda semuanya bisa lebih paham apa yang saya maksud. Sebentar, ternyata belum keluar. Tapi saya cari dulu. Mana tadi? Ini dia. Sebentar, masih proses membuka. Pernah nggak sih? Oh, belum.
Nah, oke, saya akan share screen dulu. Mana dia? Oh, nggak ada. Baik, sebentar. Sekalian dengan share sound. Share-nya kok nggak ketemu. Sebentar. Videonya. Baik, sebentar. Saya coba dulu. Ini dah, harusnya ini. Di sini tidak kelihatan. Sudah. Coba saya tutup dulu. Ini dianya. Ah, ini dia. Explorer. Nah, kemudian saya buka ini. Kelihatankah? Pernah nggak sih Anda berhadapan dengan anak yang sepertinya asyik di Iya, dunianya Bu. sendiri? Dan Kelihatan kita nggak? bingung, gimana Suaranya ya cara kedengaran? masuknya? Nah, hari Suaranya ini kedengaran, kita Bu. akan bedah tuntas beberapa teknik Kedengaran ya komunikasi kan? yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kita akan ubah momen-momen biasa sehari. Sebentar, saya perlu bertanya dulu. Gambarnya sudah kelihatan? Ada, Bu. Suaranya sudah kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Sudah. Kedengaran? Suaranya masih kecil, Bu. Apanya yang masih kecil? Kedengeran, Bu. Oh, Suaranya, Bu. kalau suaranya kecil, tolong dikeraskan dari device Bapak dan Ibu masing-masing. Karena di tempat saya yang penting sudah keluar suaranya. Silakan diperbesar saja di tempat Bapak dan Ibu masing-masing. Saya cek kembali di sini suara sudah keluar. Share sound. Nah, ini sudah keluar. Jadi saya tinggal setel. Ya, saya setel ya dari awal. Baik. Pernah nggak sih Anda berhadapan dengan Iya, anak yang maaf. sepertinya asyik di dunianya sendiri? Gimana? Layarnya kecil, Bun. Ini apa layarnya? Nggak kebuka, Bun. tapi belum keluar gambar. Oke, kalau sekarang bagaimana? Masih. Masih kecil, Bu. Masih Kecil, Bu. Di folder, Bu, bentuknya. Belum video. Padahal di tempat saya itu sudah satu halaman penuh ini. Sebentar. Ada Folder, yang Bu, di kita folder download Ibu yang muncul. malah folder saya Kembali. yang ini ya. Bu, nanti masuk ke Ya, betul. Baik, sebentar. Saya perbaiki dulu. Karena dia tidak mau membuka ini, heran saya. Sebentar. Yang terbuka malah dokumen-dokumen saya yang lain. Sebentar, saya tutup dulu dokumennya. Biar dia kelihatan. Sebentar. Lagi saya coba lagi. Nah, lihat. Oh, tadi tuh kebanyakan yang saya buka. Sebentar. Share sound sudah. Nah, sekarang bagaimana? Kelihatan besar nggak? Masih muter. Nah, besar, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Saya putar sekarang. Pernah nggak sih Anda berhadapan dengan anak yang sepertinya asyik di dunianya sendiri? Dan kita bingung, gimana ya cara masuknya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas beberapa teknik komunikasi yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kita akan ubah momen-momen biasa sehari-hari jadi kesempatan emas buat perkembangan bahasa mereka. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Lihat anak lagi diam, refleks kita langsung memberondong mereka dengan pertanyaan. Lagi main apa? Itu warna apa? Suka nggak? Niat kita sih baik ya, pengen mancing obrolan. Tapi coba bayangin dari sudut pandang si anak. Apalagi yang lagi berjuang mengembangkan bahasa. Rentetan pertanyaan itu bisa terasa kayak ujian loh. Bukannya memancing, tekanannya malah bikin mereka mundur dan jadi makin diam. Jadi, solusinya adalah dengan mengubah peran kita. Dari yang tadinya seperti instruktur atau penguji, menjadi partner komunikasi yang responsif. Disinilah kita akan pakai pendekatan yang namanya naturalistis. Maksudnya apa? Artinya, kita nggak maksa anak belajar bahasa di waktu khusus, tapi kita selipkan pembelajarannya ke dalam kegiatan mereka sehari-hari. Ingat, kuncinya bukan seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa berkualitas interaksi kita. Oke, jadi gimana dong caranya jadi partner komunikasi yang hebat itu? Tenang, kita sudah siapkan 5 langkah kunci. Anggap saja ini peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari fondasinya, yaitu memberi ruang, lalu kita belajar jadi narator, lanjut membangun percakapan, memanfaatkan momen yang pas, dan terakhir kita rangkum semuanya biar gampang diingat. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah berhenti, amati, dan dengarkan. Jadi sebelum kita sibuk mengajarkan ini itu, kita justru harus belajar untuk diam sejenak dan memberi ruang.
Inilah fondasi dari semua komunikasi yang bermakna. Untuk ini, kita akan pakai teknik yang disingkat OLW. Jadi, OL ini singkatan dari 3 langkah yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, observe atau amati apa sih yang lagi menarik perhatian si anak. Kedua, wait atau tunggu dengan sabar giliran mereka. Dan yang ketiga, listen atau dengarkan apapun bentuk komunikasi dari mereka. Yuk kita kupas satu persatu lebih dalam. Nah, langkah amati ini sebetulnya cukup intuitif ya. Kita tinggal ikutin aja kemana mata dan tangan si kecil tertuju. Tapi, perhatikan deh langkah yang di tengah. Tunggu. Ini nih bagian yang paling susah sekaligus paling menentukan. Kita sebagai orang dewasa sering banget merasa nggak nyaman kalau ada jeda hening. Dan bawaannya pengen buru-buru ngisi kekosongan itu. Padahal jeda hening itulah ruang proses buat si anak untuk merangkai pikiran dan kata-katanya. Terus, berapa lama kita harus menunggu? Coba deh, hitung pelan-pelan dalam hati sampai 5 atau bahkan 10. Awalnya mungkin terasa aneh dan canggung, tapi 5-10 detik ini adalah sebuah hadiah yang sangat berharga dalam percakapan. Ini bukan diam yang kosong loh, ini adalah diam yang penuh harapan positif. Kita seolah-olah bilang ke mereka, sekarang giliran kamu, aku siap mendengarkan. Oke, setelah kita berhasil menciptakan ruang dengan teknik OWL tadi, sekarang saatnya kita mengisi ruang itu dengan bahasa yang kaya, tapi ingat, tanpa tekanan. Gimana caranya? Gampang, jadilah narator dunia untuk si anak. Maksudnya, kita jadi semacam komentator untuk semua hal yang terjadi di sekitar mereka. Ini membantu mereka memetakan kata-kata ke benda dan tindakan secara alami. Ada 2 teknik utama di sini, self-talk dan parallel talk. Self-talk itu artinya kita menceritakan apa yang sedang kita lakukan. Misalnya, ibu buka kotak susu nih, terus ibu tuang susunya ke gelas. Kalau parallel talk, kita jadi komentator untuk apa yang sedang dilakukan si anak. Contohnya, oh, kamu lagi susun balok ya? Balok merahnya ditaruh di atas balok biru. Lihat kan, nggak ada pertanyaan sama sekali. Ini murni memberikan soundtrack berbahasa untuk kegiatan mereka. Lanjut, gimana kalau anak akhirnya merespon? Nah, momen ini super berharga. Saat anak akhirnya mengeluarkan 1-2 kata, ini adalah kesempatan emas kita untuk membangun di atasnya. Kita nggak langsung mengoreksi kalau ada yang salah, tapi kita memperkayanya. Ada 2 cara yang elegan banget untuk melakukan ini, namanya ekspansi dan recasting. Teknik yang pertama adalah ekspansi. Coba bayangkan, ini seperti kita menambahkan 1 atau 2 keping Lego ke bangunan yang sudah dibuat anak. Kita ambil ucapan mereka, lalu kita buat sedikit lebih lengkap tata bahasanya, tapi dengan nada yang positif dan penuh penerimaan. Tujuannya adalah mencontohkan kalimat yang lebih kaya tanpa membuat mereka merasa salah. Teknik yang kedua adalah recasting. Di sini kita seolah-olah membentuk ulang kalimat anak menjadi bentuk gramatikal yang benar, tapi tetap dalam alur percakapan yang natural. Ini adalah cara mengoreksi yang sangat halus. Kita nggak bilang, salah ngomongnya. Tapi kita hanya mengulang kalimatnya dengan versi yang benar, seolah-olah cuma mau mengkonfirmasi apa yang mereka katakan. Yuk kita lihat contohnya biar lebih kebayang. Misal anak bilang, kucing. Kita lakukan ekspansi dengan menjawab, iya, itu kucing putih. Kalau dia bilang makan ikan, kita ekspansi lagi. Wah, kucingnya sedang makan ikan besar. Nah, beda lagi kalau anak bilang, kucing lari tadi, yang gramatikalnya kurang pas. Kita lakukan recasting dengan merespon, oh iya, kucingnya berlari. Perhatikan ya, di semua contoh ini, respon kita selalu positif dan mengafirmasi maksud si anak. Oke, kita udah punya teknik yang pasif dan reaktif. Sekarang kita naik level ke teknik yang sedikit lebih proaktif, tapi tetap natural. Poin utamanya adalah, anak itu belajar paling cepat saat mereka sangat menginginkan sesuatu. Disinilah kita pakai strategi yang namanya pengajaran insidental atau incidental teaching. Intinya, mengajar saat motivasi anak lagi di puncak-puncaknya. Caranya, kita bisa merekayasa lingkungan sedikit. Contoh paling klasiknya gini, taruh biskuit kesukaannya di dalam toples bening yang susah dia buka. Lalu tunggu, saat dia mulai menunjuk atau merengek, nah itulah momen emasnya. Anda pegang toplesnya, lalu contohkan kata kuncinya. Misalnya, buka. Begitu dia mencoba meniru, bahkan cuma dengan suara bu, langsung berikan biskuitnya sebagai hadiah. Anak jadi belajar sebab akibat, ternyata kata-kataku punya kekuatan. Contoh lainnya nih, anak pengen susu yang ditaruh agak tinggi. Dia nunjuk-nunjuk sambil bilang, peran kita bukan langsung ambil dan kasih, tapi jeda dulu sebentar.
Pegang kotaknya, tatap matanya, lalu berikan model kata targetnya. Oh, kamu mau susu? Jangan lupa, beri jeda OW. Mungkin dia akan mencoba bilang, cucu. Itu sudah bagus. Apapun usahanya langsung kita hargai dengan memberikan susunya. Wah, nggak terasa kita udah melewati 4 strategi utama. Sekarang di bagian kelima alias bagian terakhir, yuk kita satukan semua kepingan puzzle ini. Gimana sih cara kita menggabungkan semua teknik ini dalam interaksi sehari-hari? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya supaya makin nempel. Kalau ada satu hal saja yang harus Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, maka inilah dia. Selalu ikuti pimpinan anak. Ini adalah perubahan mindset yang paling fundamental. Tujuan kita bukan lagi menguji pengetahuan anak, tapi merespon apa yang sudah ada di pikiran mereka. Saat anak yang memilih topik, entah itu semut di lantai atau gambar di bajunya, percayalah motivasi internalnya untuk berkomunikasi akan menyala dengan sendirinya. Nah, untuk membantu Anda mempraktikannya, ini ada semacam daftar periksa mitra komunikasi. Anggap saja ini contekan praktis Anda ya. Selalu mulai dengan fondasi OWL. Kemudian, jadilah narator, bukan interrogator. Perluas kalimatnya dengan lembut, manfaatkan motivasi alami si anak, dan yang paling penting, hargai semua upaya komunikasi mereka, sekecil apapun itu. Jadikan interaksi ini permainan yang seru, bukan ujian yang bikin tegang. Jadi, saat Anda kembali berinteraksi dengan anak-anak, saya ingin menantang Anda untuk mencoba satu hal. Diam sedikit lebih lama dari biasanya. Daripada berpikir, habis ini aku harus ngajarin apa lagi ya? Coba ganti pertanyaannya menjadi, dunia seperti apa ya yang sedang dia lihat saat ini? Dan sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Apa yang mungkin akan kita dengar jika kita benar-benar mau mendengarkan keheningan di antara kata-kata? Jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Selamat mencoba! Oke, itu dia. Saya sudah coba banyak cara. Saya share juga tadi bentuk peta pikiran. Saya sudah share PDF-nya sebagai gantinya PowerPoint. Saya sudah berikan video pendek rangkuman dari materi saya. Dan insya Allah dalam waktu dekat Anda juga akan mendapatkan bukunya secara gratis yang sudah kami siapkan dan dalam bentuk buku ya. Nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Irna. Mungkin segera dapat dipelajari nanti sebagai bahan pegangan. Untuk buku intervensi tumbuh kembang saya bertugas di bab, seingat saya itu saya bab 7 sampai bab 12. Karena lebih banyak ke prakteknya ya, lebih ke praktik dari intervensinya. Jadi saya memang ke bagian itu dan Bu Dewi Nugrastuti yang menghandle bab 1 hingga bab 6-nya. Jadi kami bekerja sama untuk membuat buku ini. Namun karena mohon maaf karena saya dalam kondisi sambil sakit, jadi barangkali ada hal-hal yang kurang rapi dan insya Allah nanti akan kami perbaiki di edisi berikutnya. Tapi untuk yang di edisi pertama ini sedang proses cetak. Nanti insya Allah Anda dapat free e-booknya atau barangkali buku cetaknya. Tapi saya rasa mungkin e-booknya ya. Saya kurang tahu. Nanti ditanyakan kepada Bu Irna karena beliau yang melakukan pengadaan. Jangan khawatir, semua mahasiswa beasiswa tidak diperkenankan beli buku. Kami tidak jualan, ya. Kami melakukan share ya, pengetahuan itu yang kami lakukan. Jadi kalaupun kami membuat buku, maka buku itu untuk khusus untuk yang di sini kami buat untuk Anda. Tapi kalau Anda belinya di Gramedia ya beli ya. Kalau di Gramedia minta gratis nanti dipukul sama orang Gramedia. Ada di toko buku lainnya. Tapi kalau di sini tidak. Baik, kira-kira dari apa yang sudah saya sajikan tadi, apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya minta? Oh, mudah-mudahan ada tamu, saya boleh lihat dulu. Ini saya ada di lantai 2. Tapi boleh dipikirkan dulu pertanyaannya apa. Sebentar ya. Oke, itu dia. Ternyata bukan tamu, tetapi dari biasa kalau sekarang belanja kan online bisa ya. Jadi tadi mengantar belanja. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini saya hentikan dulu ya.
pinnya. Sebentar. Stop pin. Remove. Oke. Oh. Ini tidak di pin. Remove pin. Remove pin. Kemudian ini juga sama. Ya, remove pin. Oke. Dari sini apakah ada yang mau mencoba? Ibu, mohon maaf saya izin sambil off cam. Oh ya, boleh. Silakan Ibu Endang. Ibu Sri Endang Wolansari. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau barangkali kasus yang ada di sekolah Anda mungkin bisa kita bahas? Karena biasanya saya selalu mendapatkan pertanyaan, Bu, di sekolah saya tuh malah anaknya gini. Bagaimana penerapan dari tadi ya, dari stimulasi tadi. Tapi mudah-mudahan stimulasi tadi jelas, karena saya buat sedetail mungkin supaya bisa dengan mudah dipraktekkan pada saat pengajar di kelas maupun di rumah kalau punya anak yang mungkin masih belum bisa banyak bicara. Terus terangnya saya melakukan penelitian ini kepada keponakan saya. Sekarang sudah punya anak malah keponakannya itu. Dulu dia kalau bicara itu sering meringkas atau diplesetkan. Contohnya, minta dipangku eyang kakung. Maka dia bilangnya jadi begini, udu antu entang entung gitu. Dia bilangnya gitu. Jadi minta duduk di pangku sama eyang kakung. Entah udu entang entung. Tidak, saya terus terang bingung. Tapi yang lainnya, oh duduk entang entung. Yaitu ibu, yaitu mamahnya ngomong begitu, eyangnya juga bicara begitu. Saya yang tidak setiap hari ketemu bingung. Apa itu untuk entang entung? Yang lainnya menerjemahkan. Iya, dia minta dipangku sama eyang kakung. Terus saya bilang sebaiknya kita sebutkan, kita katakan lagi kata-kata yang benarnya supaya anak ini bisa belajar mengatakan yang sebenarnya. Kalau enggak nanti sampai besar, coba sudah remaja nanti dia minta duduk, tuh entang entung gimana? Saya bilang gitu. Terus akhirnya dilakukanlah perubahan itu. Jadi ketika anak itu bilang lagi, tuh entang entung, antit utu. Apa itu maksudnya? Duduk di pangku sama eyang kakung sambil minum susu. Bayangkan, aduh translate-nya susah sekali itu. Saya berusaha mengulang ketika apa yang saya sebutkan itu keliru. Anaknya kan protes, utan gitu. Oh bukan. Lalu apa maksudmu? Duduk di pangku eyang kakung sambil diayun-ayun. Utan. Lalu bagaimana? Utu entang entung itu utu. Coba duduk di pangku eyang kakung. Lalu apa tadi? Udu. Yang gimana itu? Kan saya bingung. Itu yang seperti apa? Terus dia bilang sambil nunjuk botol susunya. Oh, kamu maunya duduk di pangku eyang kakung sambil minum susu. Dia bilang, Ita. Oh, iya. Nah, coba kalau kita ikutan dia, mungkin sampai gede dia bilang udu entang entung, utu. Susah itu deh. Nanti jadi salah paham kita semua. Nah, jadi sering sekali mereka orang-orang dewasa yang di sekitar anak-anak ini merasa lucu gitu ya. Jadi ikut-ikutan kayak bayi. Ini bukannya bayi ikut orang dewasa, ini malah orang dewasa ikut bayi lagi gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu diperbaiki. Jadi bukan kita yang mengikuti bahasa bayi babblingnya itu, tetapi lebih kepada kita perbaiki supaya susunan katanya. Contoh kata yang sekarang dianggap lucu dan bagus tapi sebetulnya tidak sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia. Ini milik aku. Nggak ada itu dalam kosakata bahasa Indonesia yang secara tata bahasa kata-kata aku itu sebagai kata milik. Adanya ini milikku, ya kan? Tapi karena dianggap lucu, maka wah anak-anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya ikut-ikutan. Ini milik aku. Ini sahabat aku, ya kan? Nah ini gara-gara ikut-ikutan tadi dari bahasa bayi menjadi bahasa orang dewasa yang dianggap benar. Akhirnya semuanya menganggapnya lucu dan diikuti semua. Akhirnya tata bahasa yang baik dan benar akhirnya lupa. Nanti kalau bikin cerita nanti juga subjek dijadikan sebagai kata milik, bisa jadi objek. Ini rambut aku, ya kan? Nah. Jadi dengan kata lain dari kita
Jadi kemampuan bahasa kebetulan saya ketika di S1 meneliti tentang anak dengan autisme, gangguan bicara pada anak dengan autisme, dan juga pada anak dengan retardasi mental. Jadi saat itu saya kalau anak dengan autisme pergi melakukan kegiatan terapi bicara atau istilahnya adalah speech therapy, saya ikut masuk ke dalamnya. Sehingga saya tahu apa yang dilakukan anak itu bersama speech terapinya. Demikian pula dengan anak dengan retardasi mental, karena saya sedang melakukan penelitian membandingkan gangguan bicara pada anak dengan autisme dan gangguan bicara pada anak dengan retardasi mental. Ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Anak dengan retardasi mental tidak mengalami kesulitan untuk berbicara dua arah. Tetapi anak dengan autisme tidak. Mereka lebih banyak di dalam dunianya mereka sendiri. Sehingga kita harus ikut masuk di dalam dunianya. Bukan mengajak mereka keluar, tapi kadang-kadang ketika dia sedang mengatakan sesuatu, ya kita harus masuk di dalam dunianya membahas seperti tadi. Pertama, kita tidak membombardir dengan pertanyaan. Tapi yang sering terjadi kan kita selalu ingin tahu. Sedang bikin apa? Ya kan langsung, ini warnanya kuning. Apa? Kuku, bukan kuning. Kuning. Aduh. Itu yang tidak, tapi jujur sering terjadi begitu kan? Ini warna apa aku? Iya benar. Benar. Iya, benar. Sekarang kita sudah menyadari bahwa cara seperti itu tidak efektif sebenarnya. Karena justru merasa anak seperti seperti dibodohi gitu ya. Aku udah ngerti itu. Tapi berhubung kita adalah bosnya, dia nggak berani ya. Gimana nggak bos ya nggak? Ibunya ada bosnya, guru adalah bosnya, kan ngeri dia mau protes juga. Nah, jadi tolong sekarang kita mulai melakukan satu perubahan di mana tentu saja kita lakukan OWL dulu. Observe, wait, and listen. Nah, coba sekarang saya mau tanya nih, jangan-jangan apa yang saya sampaikan nggak nyampe nih. Saya mau tanya, Ibu Sundari ada di sini nggak? Atau hanya kameranya saja? Ibu Sundari, hello. Hello, apa kabar? Saya lihat halaman berikutnya. Ibu Sri Julianti, ya jelas ini orangnya ada. Halo, Ibu Susi. Bu Susi bisa mendengar suara saya? Yang saya khawatir adalah ketika kuliah yang hadir hanya handphonenya, gitu ya. Orangnya ditinggal pergi kemana gitu, sehingga nanti materinya gak nyampe gitu. Maka oleh karena itu saya akan minta Anda, sebentar, saya tadi sudah buatkan soal. Boleh silakan praktik ya, silakan praktik. Di mana yang sudah saya siapkan? Oke, sebentar. Cancel dulu. Aduh. Nah, ini dia. Saya tadi sudah menyiapkan satu materi bahan ajar. Mana materinya? Oh. Ini yang, sudah saya tutup. Keliru. Kok jadi RPS? Jadi saya jadi bingung. Bahan ajar. Kita pertemuan ke 10 ya. Ini adalah materi ke-10, tapi bukan pertemuannya ke-10 ya, itu dia. Saya coba cek tadi di mana ya? Bahan ajarnya. Sekarang Anda saya minta untuk membuat sebuah stimulasi. Nah, ini dia. Ini tugas stimulasi. Lakukan parallel talk ya. Parallel talk, dan silakan Anda menggunakan pencatatannya. Ini saya akan coba copy dulu. Kemudian rubriknya. Ini dia rubriknya, dan silakan nanti Anda coba untuk ini C saya berikan dulu. Saya akan minta Anda melakukan tugas ini.
Melakukan tugas stimulasi ya. Saya beri tugas shift S sebagai tugas. Nah, tugas stimulasi. Oke. Oh, jangan di dokumen tapi di download. Oke. Saya kirimkan ini ke dalam grup download tugas stimulasi. Oke. Dan ini saya kirim kepada Anda. Saya sudah mengirimkan tugas Anda dan juga lembaran untuk melakukan penilaiannya ya. Silakan dilakukan dan silakan berkelompok. Nanti tapi kayaknya kalau dibuat kelompok sulit. Kayaknya di ruangan ini ada yang di rumah kan? Ada anak kecilnya juga. Silakan Anda coba untuk mempraktekkannya dengan anak-anak yang ada di rumah Anda. Jadi masing-masing ini tidak tugas kelompok tapi tugas individual saja. Dan lakukan pengamatan ini dengan anak yang ada di dekat Anda, di rumah Anda. Dalam kondisi yang ada di rumah, saya beri waktu selama, tapi ini sebentar lagi sudah habis waktunya. Kita sampai jam berapa ini teman-teman? 14.40, Bu. Oh, sudah lewat 3 menit ternyata. Ya, sudah lewat. Baik, kalau begitu saya cukupkan dulu perkuliahan kita pada hari ini. Tugasnya silakan dilihat dan mulai dibuat, dan nanti ini jadi project ya. Project untuk dilaporkan pada saat gimana kalau ini saya jadikan sebagai UAS ya? Bagaimana, setuju? Saya jadikan project UAS? Boleh. Buat laporannya ya. Buat laporannya. Oke, nanti pertanyaan saya di sini. Kalau saya lupa, tolong diingatkan. Siapa tahu nanti saya lupa lalu saya beri tugas lagi untuk UAS. Ya, oke ya. Oke, baik. Ini adalah project yang bisa Anda lakukan dari sekarang, melakukan satu intervensi untuk anak yang mengalami masalah dengan bahasa ya. Sehingga nanti Anda bisa cari dulu anaknya. Ini karena ini tugas individual, maka saya jadikan sebagai UAS. Dikumpulkan tanggal 26. Kita berarti tanggal Kamis ya, hari Kamis berarti. Sebentar, saya lihat kalender dulu. 26 hari Senin, Bu, kalau nggak salah. Senin itu bukan kita. Kalau kita tanggal 29. Kan PGH 04 kan kuliah dengan saya hari Kamis ya? Iya. Nah, Iya, Bu. berarti kita UTS-nya di tanggal 29 ya. Nanti kita dibahas di sana juga, dikumpulkannya di Sepimanya di tanggal 29. Oke, baik. Iya, Bu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Foto dulu. Sebentar, kelompok ini saya foto dulu. 1, 2, 3. Saya foto dulu dan saya kirim dulu. Sebentar, mana tadi PGH 04. Ini pertama, dan yang slide kedua, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Saya foto dulu dan saya kirimkan. Berarti sebetulnya kita ini pertemuannya sudah 12 kali, tapi yang 2 isinya adalah diskusi ya? Betul nggak? Iya, Bu. Iya, Ya. Presentasi. Presentasi ya? Presentasi. Berarti tinggal 2 lagi ya? 2 kali pertemuan lagi? Untuk 14 kali pertemuan, atau tinggal 1 kali pertemuan lagi? Ini. Kenapa? Ada yang ingat? Maaf, saya sendiri lupa soalnya. Ini Kayaknya sudah ya. sudah 13. Karena beberapa kali digunakan untuk presentasi ya. Berarti kurang 1 kali di hari Kamis besok ya? Ya, 1 Masih kali. ada seperti, Bu. Kenapa? Ya, waktu yang sebelum UTS, kan Ibu sudah 7, kurang 1 ya. Kemarin Ibu padatkan. Harusnya kan sekarang dari 10, 11, 12, 13, 14, sampai 15 kan ya, Bu? 14 sampai iya 15. 15 ya? Oh iya. Iya, 15. UAS kan 16 kan ya, Bu? Oh iya, betul. Kita 3. Iya. Iya, betul. Kan kita sudah
2 minggu kemarin kita ada 4 kali. 2 lagi bener Bu. 2 lagi. Berarti kurang 2 2. lagi belum dihitungnya. Oh, aku ketinggalan. Iya, baik. Iya. Berarti kurang 2 ya. Berarti hari Kamis. Sama hari apa lagi nanti kira-kira? Presentasi tuh Bu, yang belum tuh. Yang tugas minggu kemarin. Oh, itu juga belum dipresentasikan ini tugas minggu kemarin, bukan yang tadi? Merancang kegiatan si lingkungan itu Bu, Oh. yang ada instruksinya. Oke. Baik, berarti ya. Berarti kita kurang 2 pertemuan, yang satu di hari Kamis, yang satu lagi mau di hari apa untuk presentasinya? Hari apa Bu Rina yang kosong? Sabtu kali Bu. Besok gimana? Besok Pak Irlan enggak ya? Pak Irlan udah enggak ya Bu? Sudah habis. Sudah selesai ya? Berarti besok bisa jam 1. Besok jam? Besok kosong. Jam 1. Besok jam 1 digunakan untuk presentasi ya, sama besok Kamis ya. Oke. Kebetulan besok itu saya juga ada tugas, tapi nggak apa-apa kalau untuk presentasi masih bisa. Oke ya. Presentasi semua kelompok belum presentasi besok. Jadi kita siap-siap saja untuk presentasi di pertemuan besok. Besok jam 1, mohon saya diingatkan. Besok jam 1. Oke, bisa, insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa besok. Dan mari kita berdoa dulu. Saya ucapkan, mari saya hantarkan dengan hamdalah dulu bagi yang beragama Muslim, bagi agama Islam, bagi yang memiliki keyakinan berbeda silakan menyesuaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa besok. Sampai ketemu. Semoga sehat selalu Bunda semua dan Yanda. Terima kasih. Amin. Ya, Sehat selalu juga. Sama-sama. Saya undur diri ya. Terima kasih.